Halo Sobat SN, jumpa lagi dengan saya Erlangga Zakaria. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan nilai-nilai dasar sebagai seorang ASN atau core value berakhlak dengan dua materi utama, yakni dengan materi akuntabel dan juga kompeten. Nah, sebelum kita masuk dengan materi yang pertama yakni tentang akuntabel, kita harus mengetahui dulu nih pengertian dari akuntabel itu sendiri. Nah, akuntabel atau akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang telah memberikan amanat. Nah, dalam konteks ASN itu sendiri, akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk perbuatan kita sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada masyarakat. Nah, akuntabilitas itu sendiri merujuk pada suatu kewajiban yang dibebankan bagi setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Nah, kita sebagai seorang ASN diberikan amanah, kemudian dari amanah itu kita harus memenuhi nih tanggung jawab dari yang telah diberikan tersebut. Nah, amanah sebagai seorang ASN itu menurut Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2021 itu adalah untuk menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak. Nah, kalau dalam konteks nilai yang kita bicarakan kali ini atau nilai akuntabilitas, maka perilaku tersebut dapat kita nilai dari 3. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Tentunya aspek kejujuran, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi itu menjadi modal utama sebagai orang ASN yang memiliki akuntabilitas. Nah, kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, sebagai seorang ASN, kita diberikan sarana prasarana untuk melaksanakan tugas kita, termasuk misalnya dalam hal kita diberikan mobil dinas dan sebagainya. Nah, mobil dinas ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, efektif dan efisien, dan sesuai untuk diperuntukkan hanya untuk kegiatan kedinasan kita. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang lain. Kemudian yang terakhir, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Nah, selanjutnya nilai yang akan kita bahas adalah nilai kompeten. Secara pengertian, dalam konteks ASN itu sendiri, kompetensi didefinisikan sebagai suatu deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Nah, hal-hal ini diperlukan dalam seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Dan kompetensi ini menjadi faktor penting nih untuk mewujudkan seorang ASN yang profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkan dalam kinerjanya. Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi itu meliputi 3. Yang pertama, kompetensi teknis, di mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku kita itu diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan teknis jabatan kita. Kemudian yang kedua, kompetensi manajerial, di mana pengetahuan, kompetensi, keterampilan, dan sikap kita itu diamati, diukur untuk dikembangkan untuk dapat memimpin suatu unit organisasi atau satuan kerja. Dan terakhir itu kompetensi sosial kultural, di mana kompetensi kita itu diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana cara kita menilai suatu suku, budaya, agama, berkaitan dengan perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, dan sebagainya. Nah, terkait dengan perwujudan dari kompetensi ASN itu sendiri, kita dapat perhatikan dari Surat Edaran Menpan-RB nomor 20 tahun 2021, di mana disebutkan bahwa panduan perilaku atau kode etik kompeten itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk dapat menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Nah, sembari berkembangnya kehidupan kita, berkembangnya zaman, otomatis tantangan yang muncul itu makin beragam dan makin sulit, sehingga sebagai ASN dituntut untuk dapat mengembangkan diri kita untuk dapat menjawab tantangan tersebut.
Nah, yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Nah, di samping kita mengembangkan diri pribadi kita tidak boleh abai atau tidak peka melihat lingkungan kita, terutama terkait dengan rekan kerja kita. Nah, kalaupun rekan kerja kita ini merasa kesulitan, seharusnya kita membantu, terutama terkait dengan ilmu pengetahuan atau kemampuan yang kita miliki, agar sama-sama kita kemudian berkembang, sehingga dari hal tersebut akan menguntungkan baik diri pribadi kita, menguntungkan bagi teman kita, dan juga menguntungkan bagi instansi kita untuk lebih berkembangnya. Dan yang terakhir itu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, setelah kita mendapatkan keilmuan, kita mendapatkan pengetahuan terkait suatu tugas, kita belajar mengembangkan diri kita, otomatis kita harus mengerahkan segala kemampuan kita untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan itu dengan kualitas yang terbaik. Tidak boleh dengan asal jadi atau misalnya hanya sekedar untuk menggugurkan suatu kewajiban. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Salam ASN berakhlak.